Jadi deh, pesanan pisang sanggan manten beserta jambe suruhnya siap dihantarkan ke pelanggan Mbok Jar. Semoga mereka puas ya. Ini cantik sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan pada kesempatan hari ini Mbok Jar ingin berbagi tips gimana caranya merangkai pisang raja yang mau dijadikan hantaran lamaran ataupun tali gunem. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sepasang pisang raja yang bagus ya, dan jumlahnya itu harus genap, yang tanpa cacat dan enggak dempet. Nah, kemudian yang dibutuhkan berikutnya adalah daun sirih temu rose beberapa lembar dan kembang setaman secukupnya ya. Yang dimaksud di sini kembang setaman adalah bunga 7 rupa atau yang berwarna-warni ya. Dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan juga yaitu kertas emas, staples beserta gunting ya. Nah, mula-mula diambillah ya sirih, daun sirih temu rose. Nah, temu rose ya kayak gini ya. Ruas-ruasnya tuh bertemu di sini, ini mempertandakan jodoh ya. Dan kalau acara adat Jawa itu penuh dengan filosofi ya, sehingga acaranya tuh terkesan sangat sakral ya pemirsa. Ini yang dipilih itu daun sirih yang temu rose semuanya. Nah, dipilih yang bentuknya atau ukurannya tuh kira-kira sama ya, kurang lebihnya tuh sama. Diambil begini, terus untuk membilas ini ya, dirangkai satu sama lain itu dikaitkan dengan staples. Ini alatnya adalah seperti ini ya pemirsa. Seperti kita tahu, masyarakat Jawa bila melakukan hantaran lamaran ataupun pengikat maupun tali gunem selalu menyertakan setangkap ataupun sepasang pisang raja beserta jambe suroh ya. Jambe suroh itu istilah daun sirih beserta buah pinang. Nah, itu adalah syarat utama yang harus disediakan atau yang dibawa oleh mempelai laki-laki. Nah, ini betul. Kalau misalnya musim nikahan, musim orang punya hajat kan besar, sering sekali mendapatkan juk ya, dan biasanya itu ada yang dibikinin pisang hantarannya itu yang lain dari yang lain begitu. Ya, terkesannya itu cantik. Nah, ini Mbok Jar dengan telaten membentuk daun sirihnya itu melingkar seperti samir gitu ya, dan ini hampir membentuk lingkaran dan tinggal memberi bagian tengahnya agar gak bolong ya. Nah, samir ini nanti diletakkan di tengah pisang dan untuk menaruh rangkaian bunganya ya. Dan bunga setaman yang digunakan ini benar-benar bunga asli ya pemirsa. Bisa diambil di halaman rumah atau minta tetangga juga bisa. Yang jelas kalau di daerah desa itu enggak memakai bunga plastik ya, karena kalau orang desa itu semua serba alami begitu ya. Nah, setelah benar-benar dirasa sudah pas dan letak daun sirihnya ini sudah benar-benar di tengah, maka Mbok Jar akan melakukan hal berikutnya, yaitu memotong kertas ya untuk dijadikan tudung atau penutup pisang ya. Yang Mbok Jar gunakan adalah kertas berwarna emas dan digunting menjadi persegi 4, kemudian digulung seperti ini untuk membentuk kerucut. Nah, kerucut kertas ini nantinya ditaruh di ujung-ujung pisang supaya membentuk hiasan yang sangat cantik, dan ini disatukan dengan staples. Kalau misalnya yang punya lem tembak atau lem kertas juga bisa, tapi Mbok Jar menggunakan staples, dan diguntinglah ujung-ujungnya yang membentuk lancipan supaya rapi. Nah, ini kan digunting supaya rapi begitu kalau misalnya Mbok Jar mendapat pesanan untuk menghias pisangnya ya. Dan ini harus dilakukan dengan telaten dan ukurannya yang sama biar ujung pisangnya itu bisa muat semua.
Menghias pisang hantaran ini juga bisa digunakan sebagai ide usaha ya pemirsa. Biasanya kalau misalnya yang mempunyai keterampilan membuat parsel atau membuat hiasan hantaran, pasti menghias pisang hantaran ini akan memberikan penghasilan tambahan, karena biasanya sepasang pisang raja seperti ini dijual antara 50-100 ribu rupiah. Tapi kalau misalnya sudah dihias, harganya bisa 2 kali lipat ya pemirsa, dan cuma bermodal kertas emas dan bunga saja. Tapi kalau misalnya yang menghendaki bunga palsu, bisa sih dibelikan bunga palsu ya, justru bunganya akan lebih awet. Tapi biasanya pelanggan-pelanggan Mbok Jar menyukai bunga asli dan katanya lebih sakral begitu. Dan ini Mbok Jar sudah selesai menghias pisangnya dan bentuknya cantik banget dan bisa membentuk seperti pancaran sinar matahari. Dan jarang loh Mbok Jar menemukan pisang yang kalau dipasangi kertas emas bisa membentuk pancaran sinar matahari seperti ini. Biasanya pisangnya kan ada yang bengkok-bengkok gitu ya, tapi ini pisangnya lurus-lurus. Nah, tiba saatnya merangkai bunga ya. Mula-mula yang pertama diletakkan bunga yang berwarna putih. Seterusnya terserah kita ya, kita bisa bereksperimen atau merangkai bunga menurut selera kita masing-masing ya. Kita bisa merangkai dengan keinginan kita. Ini ditaruh bunga kenanga di pinggir-pinggir dan di tengah diisi lagi ya, sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya bebas deh ya, asal yang perlu diingat, kita jangan sampai lupa menaruh buah pinang atau buah jambenya ya, karena ini yang terpenting menurut adat di daerah Mbok Jar. Daun sirih dan buah pinang itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya di daerah lain ada yang beda, mohon ditulis di kolom komentar ya. Dan ini Mbok Jar meletakkan buah pinang pilihan yang mulus begitu ya, dan warnanya tuh cantik banget, kuning. Nah, ini hiasannya sudah jadi dan alhamdulillah pisang emas atau pisang hantaran sultan siap dikirim ke pemesan ya. Dan semoga yang memesan puas ya pemirsa. Dan pokoknya Mbok Jar menghias pisang kali ini sangat puas deh. Walaupun tadinya itu pisangnya tidak begitu gede, tapi setelah dihias jadi cantik seperti ini. Nggak nyangka deh pokoknya. Dan silahkan mencoba ya pemirsa. Demikian tadi tips dari Mbok Jar gimana caranya menghias pisang hantaran atau pisang lamaran. Semoga bermanfaat ya. Lebih kurangnya Mbok Jar mohon maaf, karena ini cuman adat di desa Mbok Jar ya. Kalau misalnya adat-adat di daerah lain ada yang lebih keren atau ada yang lebih modern, ya nggak apa-apa ya, karena ini di daerah desa ini aja udah cukup bagus menurut Mbok Jar. Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar. Lebih dan kurangnya Mbok Jar mohon maaf. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan untuk yang telah mendukung Mbok Jar diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Silakan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.